Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kembali lagi di Samstalk UPY. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Yasmin Frutaeni dan saya kini tidak sendiri nih. Saya ditemani salah satu anggota dari Timnas U17. Baik Mas, boleh diperkenalkan diri dulu ke teman-teman di rumah? Oke, nama saya Habil Akbar, biasa dipanggil Habil. Saya pemain Timnas U17 dan klub saya di PSIS Semarang. Oke, baik. Keren sekali ya teman-teman. Jadi, untuk beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang nih sama Kak Habil ya. Dan kita akan mencari tahu nih cerita-cerita tentang Kak Habil. Tapi, untuk teman-teman di rumah, tonton terus live ini dari awal sampai akhir karena ada hadiah menarik di akhir sesi. Begitu. Oke nih Kak. Kalau dari Kak Habil sendiri nih, langsung aja ke pertanyaannya ya. Kalau dari Kak Habil, itu kan menjadi anggota dari Timnas U17 nih. Awal mula itu mungkin sekitar umur 4 tahun mungkin. 4 tahun, oke. Awal banget gitu kenal. Masih kecil ya Kak ya? Kenal bola itu umur itu dari kakek itu sih, kakek ngasih bola kayak tahu bola karet gitu kan yang tahu. kayak semangka, melon gitu. Itu bola pertama saya itu. Jadi bener baru-baru kenal bola itu dari situ ya. Terus suka deh nendang bola sana sini lari gitu dan itu buat saya seneng gitu. Jadi ya dari situ saya suka bola gitu dan sekitar umur 8 tahun gitu saya ikut seperti acara TV. Oh, acara TV Kak. Lotte Kids itu saya berangkat ke Korea itu umur 8 tahun. Dan setelah itu dari acara itu saya mulai berpikir buat mungkin saya serius sekali ya di sepak bola karena saya udah seneng itu di bola itu. Saya mulai ikut SSB gitu. Oke, baik. Saya ikut SSB di Solo Bonanza dan saya di situ kenal Pak Arif Ikor gitu. Pak Arif itu dosen ikor di sini ya Kak ya? Dan saya tuh dan saya dilatih dari kecil sama dia sampai umur 12 tahun sekitar mau lulus SD. Ya. Jadi saya di situ banyak lah ikut turnamen di situ dan di situ turnamen yang paling berkesan tuh kayaknya Karsidenan Surakarta itu. Saya sama Pak Arif juga waktu itu juara 1 dan yang membuat saya berkesan itu saya jadi penentu kemenangan tim saya gitu. Jadi masih ingat sampai sekarang itu masih umur sekitar mungkin 9 tahun mungkin. Jadi ya berkesan buat saya gitu. Penentu kemenangan itu seperti apa Kak? Mungkin kalau teman-teman di rumah tuh belum tahu penentu kemenangan seperti apa karena kan teman-teman di rumah belum terlalu mendalam untuk di bidang olahraga seperti itu. Jadi waktu itu di partai final kan tentunya tim saya itu imbang di 0-0 dan itu penentuannya di adu penalti. Di adu penalti itu masih imbang dan itu kita poin toss gitu, satu penendang dan satu buat jaga gawang dan tim saya dapat buat nendang dan tim saya itu menentukan pemainnya itu saya. Dan itu ya alhamdulillah gol kan jadi juara 1 dan itu berkesan buat saya. Aduh, rasanya puas banget ya Kak ya? Puas banget itu. Masih kecil tapi udah kayak rasa udah juara dunia itu. Jadi penentu pertama kali di sebuah tim itu. Rasanya bangga banget ya Kak ya? Bangga banget itu. Karena berarti memang karena mengalir sepak bola dari kecil itu memang dikenalkan oleh keluarga sendiri ya Kak ya? Sendiri. Yang awalnya dari bola karet lama-lama jadi bola beneran ya Kak ya? Bola beneran. Dan memang semakin lama memang Kak Habil sendiri menekuni bidang olahraga sepak bola ya Kak ya. Iya. Sampai diceritakan tadi kalau Kak Habil sendiri sampai berangkat ke Korea. Iya. Padahal masih kecil ya Kak ya. Masih kecil itu. Oh, berapa itu tadi Kak? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Wah, keren sekali temen-temen. Terus nih Kak, kalau misal emang dari Kak Habil sendiri, itu kan dikenalkan sepak bolanya oleh orang tuanya sendiri dan disupport segala macem. Kalau ngomong peran orang tua sih
kepada anaknya udah besar lah. Apalagi saya sampai sekarang mungkin, bukan mungkin ya, pasti. Iya. Kalau nggak ada orang tua saya, mungkin saya nggak bisa di pencapaian saya yang sekarang kan. Dari kecil saya diantar jemput, ditunggu latihan, sampai izin kerja juga buat cuma ngantar latihan dan perlengkapan semua, sepatu bola dan bola, terus alat-alat buat latihan saya sendiri itu orang tua sangat berperan. Kalau nggak ada mereka, saya mungkin nggak sampai sekarang, nggak bisa sampai ngerasain di timnas buat turnamen internasional. Mungkin saya nggak bakal nyampe itu semua kalau nggak ada orang tua saya. Dari support dan doa restu juga, dukungan semua orang tua dan saudara-saudara saya juga gitu. Oke, baik. Karena memang berarti peran orang tuanya Kak Habil sendiri dalam prosesnya sampai titik ini memang sangat besar ya Kak ya? Dari kecil nemenin latihan, sampai nungguin latihan, sampai cuti kerja juga ya Kak ya? Lucu banget nih Kak. Kalau dari Kak Habil sendiri ingin nggak ada membalas kebaikan orang tua selama ini, itu pengen nggak Kak ada? Pasti ada keinginan ya. Mungkin keinginan saya nggak mungkin ngasih uang atau apa, mungkin nggak. Mungkin saya berpikir itu ngasih prestasi yang mereka harapin selama ini. Mungkin ya di timnas saya selalu bisa di timnas gitu, terus di tim profesional saya terus kembang gitu. Si mereka kabar yang baik, mereka yang tunggu-tunggu, kabar mereka tunggu-tunggu gitu. Oke, baik, karena memang kebaikan yang dibalas itu sebuah prestasi ya Kak ya. Kalau dari Kak Habil sendiri nih Kak, dari kecil kan ikut sepak bola. Ya, jujur saya di timnas tuh nggak nyangka bisa sampai situ. Dulu di sekolah olahraga di SMP saya kan ikut SKO gitu. Oh iya. Khusus sekolah buat khusus olahraga gitulah. Dan dari situ saya di tim, kalau di ranking itu saya mungkin bukan yang terbaik lah. Tapi nggak tahu kenapa itu pelatih seperti ada kepercayaan sendiri buat saya gitu. Jadi saya dari perwakilan itu waktu itu diambil 3 dari semua tim, diambil 3 dan saya termasuk itu buat seleksi di Jawa Tengah, itu buat regional Jawa Tengah dulu di Semarang. Oke, baik. Jujur waktu awal mula seleksi itu saya belum tahu kalau ini kelanjutannya untuk di timnas. Ya udah saya seleksi, saya kasih yang terbaik aja kan. Iya, betul. Udah di Semarang itu selisih berapa hari mungkin, kalau nggak 1 mingguan kan, terus ada surat dari PSSI turun. Masuk ke orang tua dulu. Orang tua ngasih ke saya bingung nih apa nih Kak, kok dari PSSI gitu dari atasnya kan. Deg-degan nggak? Ya, deg-degan nggak nyangka kan. Terus buka tuh, loh undangan buat pemusatan latihan di Jakarta. Waduh. Saya, ini dari mana gitu. Terus dikasih tahu bahwa, kayak bahasa Jawa nggak apa ya? Ya apa-apa, langsung aja Kak. Tapi dia ingin Semarang ki ngopo aja. Saya, loh itu buat timnas toh gitu. Iya. Ya udah dari situ saya jujur itu nggak nyangka gitu. Dari teman-teman saya berpikir itu sambil jalan waktu, kenapa kok saya gitu. Padahal teman-teman masih banyak yang lebih bagus dari saya dan mungkin banyaklah orang yang berpikiran sama saya. Nih kok si Habil kok bisa ikut ke seleksi timnas, padahal teman-temannya masih ada yang bagus kan. Nah dari semua omongan itu buat motivasi saya gitu. Oke, karena memang awalnya malah saya underestimate ya Kak Habil sendiri. Dari semua omongan gitu, saya itu orang-orang ngomong kayak gitu, saya buktikan gitu. Ya alhamdulillah dari seleksi dari di Semarang itu terus lanjut ke Jakarta seleksi. Di Jakarta itu sistemnya masih seleksi. Oke, berarti masih seleksi ya, Iya, Kak, masih sampai seleksi. di Jakarta. Terus dan itu udah seleksi itu cuma 2 hari. Dan itu saya nunggu kayak pengumuman lolos apa enggaknya gitu. Nah, itu udah mungkin ada kali sebulan kan. Tuh ditelepon tuh, nomor nggak dikenal tuh, nomor nggak dikenal. Iya. Itu siapa gitu. Saya angkat gitu. Halo, lah ternyata yang nelpon itu coach
U16 Coach Bima Sakti langsung pelatih kepalanya Oh iya, gitu. ngerti ya, pernah Terus, dengar. Bener kan? Iya. Nah itu kenal nih suara nih gitu. Wah, saya kaget kok orang apa ya, sebesar Coach Bima gitu. Iya. Terus Kok sampai nelpon. ini ada apa nih? Terus suruh panggil orang tua tuh. Iya. Jadi Kak panggil orang Coach Bima ngomong sambil saya dengar sama orang tua saya kan. Itu dengarnya pasti sambil deg-degan ya, Kak ya? Iya pastilah. Coach Bima nelpon saya gitu. Saya apa Aduh. gitu. Seorang Coach Bima kan. Terus diomongin ini Habil lolos gitu seleksi kan. Aduh. Terus setelahnya itu sistemnya udah TC, TC itu apa, Kak? training camp gitu. Oke. Itu udah mulai pembentukan tim gitu. Ya itu ikut di Jakarta juga waktu itu. Udah di situ banyak ketemu pemain-pemain dari seluruh Indonesia semua. Ya banyak ternyata kualitas orang-orang Indonesia itu bagus-bagus kan. Bagus ya. Ya saya mulai kenal ternyata ini tipenya gini, mainnya gini. Ya saya juga belajar seiring berjalannya seleksi training camp itu. Iya. Nah, awal mulai itu dari situ itu mungkin sekitar 5 hari itu. 5 hari udah, dan itu selisih ke TC-nya itu agak panjang, itu mungkin sekitar setengah tahunan gitu. Agak lama ya, Kak Iya, ya? soalnya itu kan juga itu waktu corona. Oh iya. Jadi agak lama itu. Nah itu TC berikutnya itu agak panjang 10 hari, dan itu udah memperkecil gitu udah. Itu sama di telepon juga, tapi udah ya oke, udah baik. waktu di telepon itu udah apa ya? Udah mikir, lolos nih. Udah nggak kaget lagi kan. Soalnya udah Udah belajar dari positive thinking pengalaman. aja lah. Iya. Tapi waktu itu ada agak cerita lucu ya. Gimana di itu? telepon itu. Coach Bima itu awalnya bilang ini, saya sebagai pelatih kepala itu coach di timnas 16 itu untuk belum lolos ya Pak Bu. Itu udah sama orang tua itu. Wah. Belum ada namanya di daftar Belum kita ada. gitu. Oke, terus Udah itu ya langsung down gitu. Ya downnya itu ya kecewa lah sama Kecewa diri lah, sendiri. pasti. Terus Bapak Ibu ya udah gimana lagi gitu. Karena Coach Bima bilang karena persaingan di posisi Habil sangat ketat gitu. Iya. Terus udah Bapak ngomong ya udah nggak apa-apa kok, saya terima gitu. Apapun keputusan Coach Bima kita terima gitu. Oke. Udah mau selesai tuh Coach Bima ngomong lagi, oh ternyata Habil tuh nggak ada yang tidak ada di daftar nama yang kita coret gitu. Nah langsung sujud syukur, langsung alhamdulillah di rumah tuh. Ya Malah ampun. di-prank ya, kan? Ya di-prank sama Coach Bima itu. Lucu banget. Ya aku dengerin dari tadi sampai merinding-merinding nih, Kak, sebenarnya. Karena emang dari awal prosesnya panjang banget sekali ya, dari- Kak. Belum dari tim nggak apa-apa di tim Iya. bisa jadi tim nasional tuh nggak nyangka banget. Karena dari awal sendiri Kak Habil dari benar-benar dari awal banget Iya. ya, Kak, dari SMP ya tadi ya? SMP. Dari Oh, SMP kelas yang awalnya seleksi itu. skillnya menurutnya Kak Habil jadi biasa-biasa Masih di bawah. saja, dia bawah, yang awalnya underestimate sama diri sendiri, kayak ngerasa nggak mungkin bisa lolos, sampai Benar, akhirnya benar. ternyata malah lolos di Timnas U17. Tepuk tangan dong buat Kak Habil. Oke, kalau setelah tahu nih Kak Habil sendiri diterima di Timnas U17, rasanya gimana selain seneng? Rasanya seneng tuh Nggak nggak nyangka. nyangka, ya nggak Pasti. nyangka pasti kan. Nah itu bangga gitu, dah. Dan akhirnya udah berhasil membuktikan ke teman-teman yang underestimate Kak Habil. Iya, semua tuh dari bukan teman-teman doang sih, banyak semua. Oke, siap Kak. Emang ada personalnya sendiri ya Kak ya? Ada lah. Karena emang kalau setiap latihan, setiap kegiatan itu pasti akan ada orang yang underestimate sama kita ya Kak ya. pasti. Justru orang-orang seperti itu malah memotivasi diri kita sendiri agar bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan Ya, ya Kak benar ya. sih. Kali keren banget Kak Habil, selamat ya Kak ya. Iya. Kalau di sepak bola itu, kalau kadang hari ini jadi Iya. pemenang, Iya. bisa jadi besok tuh jadi pecundang. Kok bisa Kak? Kenapa gitu?
karena sepak bola itu di Indonesia itu ya salah satu olahraga yang paling diminati lah. Iya, benar banget. Di Indonesia tuh bola itu yang paling gede lah, olahraga yang paling besar gitu. Iya, benar banget. Paling banyak disukai kan. Iya. Dari saya cerita pengalaman saya aja ya. Iya, boleh Kak, silahkan. Itu waktu kualifikasi Piala Asia U17 itu, saya kan ada 4 pertandingan, di 3 pertandingan itu lawan Guam, terus lawan Uni Emirat Arab dan lawan Palestina. 3 pertandingan itu saya alhamdulillah saya terus main inti gitu 90 menit. Saya main dan di setiap pertandingan itu Coach Bima itu selalu ngumumin kayak man of the match setelah pertandingan. Yang paling inti dari matchnya ya, yang Kak, paling ya mungkin yang paling berperan gitu di match yang itu. paling berperan di match itu. Nah, Kayak paling aktif gitu. Ya, dari 3 pertandingan itu saya dapat semua itu. Keren banget tuh. Ya itu. Dan pertandingan keempat nih, pertandingan terakhir. Iya. Kita 3 pertandingan sebelumnya itu menang-menang terus kan. Dan di pertandingan ketiga tuh saya ngegolin. Waduh. Nah, pertandingan keempatnya, ngegolinnya itu di IG lah, dimanapun, di TikTok, itu saya dipuja-puja gitu, bener dipuja-puja gitu. Tiba-tiba fansnya banyak banget ya, Kak, ya? Banyak gitu, followers nambah gitu. Nambah. Terus pertandingan keempat nih lawan Malaysia gitu. Kita udah tahu sendiri kan kalau Malaysia itu udah rival banget lah, rival sejati gitu. Ada yang bilang pun itu sama negara lain boleh kalah, tapi jangan sampai sama Malaysia itu kalah juga. Harus menang gitu lawan Malaysia, jangan sampai kalah. Dan itu pertandingan yang buruk sih buat saya dan tim. Kenapa buruk? Apakah terjadi hal yang tidak mengenakan atau bagaimana? Itu kekalahan pertama kita selama kita main di timnas. Kekalahan pertama dan itu langsung sama rival Indonesia. Dan itu setelah itu kita dimanapun, di IG, di TikTok pun kita jadi sampai TikTok juga, Kak? Semua sosial media. Ya ampun. Jadi yang sebelumnya, yang kemarin dipuja-puja, hari ini dipandang sebelah mata. Langsung di netizen, langsung sama Coach Bima tuh setelah pertandingan lawan Malaysia tuh tutup komentar semua gitu. Off dulu di sosial media itu. Buat jaga mental kalian gitu, sampai gitu. Sekejam tuh sepak bola di Indonesia kan. Iya, sebenarnya nggak yang sepak bola aja sih, karena memang kalau misal ranahnya sampai dengan sosial media, apapun yang kita lakukan, meskipun kita sudah melakukan sebaik mungkin yang kemarin-kemarin, tapi kita melakukan kesalahan sekecil apapun, itu pasti netizen itu memang langsung nyerang, Kak. Oke, terus Kak? Sejak itu ya saya belajar kan. Jadi jangan cepat puas lah dari apa yang kita dapat dari ini. Itu buat acuan kita ke depannya buat lebih baik lagi. Baik. Dalam sepak bola tuh juga ada naik turunnya ya, Kak, ya? Iya, pasti. Nggak mungkin perform terus tuh susah. Pasti ada jatuhnya gitu. Dan kita itu gimana caranya kita cepat bangkit lagi di top perform itu. Kalau dari Kak Hadi sendiri kan memang sepak bola Indonesia itu kan pasti ada naik turunnya, dan apapun itu pasti ada naik turunnya. Ketika Mas Hadi sendiri dipuja-puja, tiba-tiba banyak fans, followersnya nambah, terus tiba-tiba terjadi kekalahan, dan tiba-tiba jujur saya waktu habis pertandingan lawan Malaysia itu saya sempat down banget. Baik. Benar-benar saya selama beberapa hari itu saya kalau main gitu selalu underperform gitu sama pelatih gitu. Kalau balik ke klub gitu kan, mana ini katanya pemain timnas gitu, kok mainnya gini gitu. Itu rasanya masih ke bawah sama pertandingan Malaysia itu, baliknya itu susah banget kan. Move on-nya ya, guys. Dari saya mikir tuh, saya tuh mikirnya cuma kekalahan lawan Malaysia doang, dan saya berpikir lagi, lah kemarin-kemarin tuh saya gimana gitu, saya bisa nih pencapaian ini, kayak kok cuma satu pertandingan kok langsung hilang semua,
kayak 1 banding banyak gitu Banyak kan. banget itu. Cuma 1 pertandingan kok Iya. bisa ngubah gitu. Iya, Dan benar. ngubahnya itu nggak baik gitu. Ya udah saya ingat-ingat lagi, saya pelan-pelan naik gitu. Ingat pertandingan sebelumnya saya dulu ngegolin nih ya, kok Iya. gimana ya bisa kayak gitu lagi gitu. Saya mulai latihan tekun, udah saya nggak usah pikirin lah lawan itu. Bisa dibilang lawan Malaysia itu apa ya, pengalaman terburuk buat saya Pengalaman gitu. terburuk, Iya. tapi malah itu kan jadi acuan dan Iya, motivasi dari benar. Kak Habil sendiri kan untuk bisa terus bangkit, Iya, terus benar. bisa jadi yang lebih baik. Kan malah justru kita tahu kan Kak, Iya. taktik-taktik musuh yang paling berat itu seperti apa, hingga kita bisa improve kemampuan diri Iya, kita iya. untuk bisa lebih dari yang kemarin. Oke nih Kak, kan kalau dari cerita Kak Habil tadi nih, setelah lalui berbagai banyak rintangan, Kalau pemain favorit pasti ada lah. siapa itu Kak? Saya kalau di Indonesia itu Bambang Pamungkas, Bambang Pamungkas Tahu emang nggak? legenda banget sih itu. legend. Legend banget itu. Bambang Pamungkas tuh pakai nomor 20. 20 kan? Oh iya. Lucu banget. Itu saya suka Bambang Pamungkas tuh, selain sepak bola itu dia juga motivator. Kayak Iya, motivator. sekarang dia jadi motivator itu. Ceritain pengalaman dia selama tanding buat timnas kan. Tuh. Dan saya suka itu, pertama itu sekedar suka gitu. Wah, Bambang Pamungkas golin terus gitu, striker. Dan saya tuh cuma suka dan masuk ke SSB awal tadi kan. Iya. Dan dari SSB itu kan kita nggak request tuh nomor berapa. Dan sama SSB-nya saya dikasih nomor 20 gitu. Oh lucu banget. Jadi, Kepasang suka iya, sama pas Bambang banget Pamungkas. gitu. Jadi tambah suka jadi pemain Iya. favorit gitu. Oke, Ya udah sampai baik. sekarang dari pemain favorit saya Bambang Pamungkas. Walaupun posisinya nggak sama, tapi Emang kayak posisi dia apa sih Kak? dia striker pemain depan Kalau kamu? di back sayap gitu. Oke. Kalau ini pemain lokal ya. Kalau Iya. pemain luar negeri itu sama posisinya, dia asal Inggris. Namanya Trent Alexander-Arnold. Dia Alexander Arnold. nggak tahu pasti kan. Di Liverpool, di klub Inggris. Saya suka dia soalnya dia walaupun pemain bertahan, tapi dia sangat berperan di klubnya buat menyerang. Penyerang ya Kak ya dia? Iya, berperan banget buat klubnya nyetak gol itu, dia paling besar perannya gitu. Walaupun dia pemain bertahan, tapi saya suka. Malah jadi motivasi Kak Habil sendiri Iya. kayak dari Bambang Pamungkas, terus yang barusan tadi Iya. dibilang itu malah jadi motivasi Iya, benar. agar bisa seperti mereka dan seperti itu. Terus nih Kak, kan kalau Kak Habil sendiri jadi timnas U17 nih Kak, berarti umurnya masih berapa Kak? 18. 18, oke, berarti baru lulus SMA kemarin ya? Baru. Baru lulus SMA aja. kemarin. Oke, kan lulus SMA nih, setelah lulus SMA. Ya, di flashback lagi kan, Iya. saya kenal dari Pak Arif itu. Iya. Saya kenal tuh pertama bukan Pak Arif, Siapa tuh Kak? Mas Andre. Nah, Andre. SSB itu pelatih itu manggilnya pakai Mas gitu. Bukan coach, dulu masih SSB masih kecil pakai Mas gitu. Oh. Mas Andre gitu. Lucu banget. Saya itu udah kenal lah, deket sama Mas Andre gitu. Oke. Dilatih dari kecil udah. Kalau latihan tuh dia bisa dibilang tuh pelatih kejam. Kenapa tuh kejemnya? Ya. Apakah galak atau Ya galak. gimana? Ya kalau marahin tuh ya entah gitu sampai ya kadang ya Kasian. kalau ngelatih tuh kalau nggak sampai muntah itu belum berhenti gitu. Kalau belum ada yang muntah nggak berhenti. Itu kayak emang kalau latihan sambil muntah itu apa Kak biasanya? Ya latihannya terlalu berat gitu. Saking capeknya kita sampai muntah. Kadang ada jatuh, pingsan gitu. Oke. Jadi saya sekarang itu prosesnya nggak main-main gitu kan. Sampai latihan gitu. Saya latihan pagi sore gitu. Pokoknya kalau belum sampai muntah Nggak berhenti. Kalau sama Mas Andre. Iya kalau sama Sandri. Oke, terus Dan itu sempet cuma sampai umur 12 tahun saya sama Mas Andre itu, Pak Arif. Dan itu terus saya lanjut ke SKO tadi yang di Solo itu. Dan itu saya
pisah lah sama Mas Andre, nggak ketemu lagi. Dan kemarin ketemu gitu, dikasih tahu UPY, dikenalin sama Pak Arif UPY. Dikenalin gitu. oleh salah satu dosen di UPY ya Kak ya? Oke, terus? Ya dikenalin, dikasih tahu ini UPY, ada UPY gitu di sini. Dan dari arahan, dari info dari Pak Arif tuh, kok ini mungkin dari diri saya sendiri, saya tuh selalu, pokoknya hidup saya itu tentang bola aja gitu. Apapun yang support saya di bola, saya jalanin gitu. Dan saya udah dengar dari info dari Pak Arif itu, UPY itu kayak support gitu. Menurut saya itu support saya buat karir bola saya gitu. Ya udah saya minat ke UPY gitu. Walaupun atlet, ya tetap kuliah juga kan. Tetap kuliah. Ya. Berarti karena memang awalnya itu dikenalkan oleh salah satu pelatihnya Kak. Dari kecil dan sekarang dosen di sini. Dari pelatih langsung dikenalkan dari dosennya sendiri. Setelah itu Kak Habil sendiri merasa kalau olahraga itu harus diseimbangkan dengan pendidikan ya Kak ya. Apalagi untuk zaman sekarang pendidikan itu sangat penting ya Kak. Meskipun kita terjun di dalam dunia kerja atau dunia olahraga atau dunia apapun, pendidikan itu memang sangat penting ya Kak ya. Kalau sekarang sih mungkin saya tetap fokus sepak bola kan. Saya masuk UPY itu, menurut saya UPY itu tetap support saya di sepak bola dan tetap ngasih pelajaran di dunia perkuliahan gitu. Oke, baik. Mungkin saya tetap jalanin olahraga dan dapat ilmu dari UPY juga gitu. Menurut saya gitu kalau saya di UPY gitu. Oke, berarti memang dapat ilmu dari kampus juga, dapat ilmu dari olahraga juga ya Kak ya. Oke, baik, karena memang ilmu-ilmu materi-materi yang diajarkan perkuliahan juga sangat dibutuhkan ke dalam dunia olahraga, karena dari Kak Habib sendiri kan memilih jurusan ilmu keolahragaan ya Kak ya. Nah, jadi kalau memang materi-materi dari jurusan ilmu keolahragaan itu sangat penting untuk teman-teman di rumah yang pengen fokus ke dalam dunia olahraga. Seperti Kak Habil sendiri, Kak Habil adalah anggota dari Timnas U yang memang fokus untuk olahraga di bidang sepak bola dan juga menjadi mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Ilmu Keolahragaan. Oke, kakak-kakak di belakang layar, apakah ada pertanyaan untuk Kak Habil sendiri nih Kak? Sepertinya dari tadi tuh kayak gusuk-gusuk sendiri. Oke. Bisa dibaca pertanyaannya? Oke, baik. Oke. Oke, tujuan kuliah di UPY apa Kak? Dan jurusan apa yang dipilih nih? Teman-teman ada yang tanya. Ya, tujuan saya kuliah di UPY ya olahraga jalan dan pendidikan juga jalan gitu. Dan saya di sini juga jurusan keolahragaan dan sesuai bidang saya gitu. Jadi walaupun saya di lapangan, saya juga dapat ilmu di UPY juga. Jadi saya nggak selalu di lapangan, kan masih banyak kan ilmu-ilmu di luar lapangan dan tentang keolahragaan. Dan saya yakin UPY bisa ngasih itu ke saya gitu. Oke, keren sekali. Jadi memang tujuannya berkuliah di UPY itu agar mendapat ilmu-ilmu di kampus ya Kak ya. Untuk prakteknya sendiri, Kak Habib sendiri kan sudah sering praktek di dunia lapangan. Oke, dan jurusannya dari ilmu keolahragaan teman-teman. Karena memang ilmu keolahragaan itu gak melulu tentang materi, bagaimana olahraga itu seperti apa. Olahraga itu seperti apa, tapi juga materi-materi tentang dunia olahraga gitu. Terus Kak, ada lagi nggak pertanyaannya? Oke. Maksudnya gimana? Tutornya dong suhu. Gimana sih? Supil dong. Ya, latihan sih. Latihan. Jangan cepat nyerah gitu. Pokoknya beda dari yang lain. Kalau latihan tuh lebih kerja keras daripada yang lain gitu. Kalau kita mau dapat yang lebih, kita juga harus ngelakuin yang lebih daripada orang lain kan. Oke, kata-kata hari ini ya. Dan nggak lupa lagi kan ada orang tua. Doa orang tua itu pengaruh banget buat jalan kita. Jadi
kita ya hormat ke orang tua kita selalu. Kalau mau apa-apa tuh izin, minta doa restu ke orang tua. Kita mau latihan, minta doanya Bu, Pak gitu, mau latihan doain gitu, selamat gitu, lancar semua latihan dan dapat ilmu di latihan itu. Memang yang pertama restu orang tua ya Kak ya? Iya. Dan juga tipsnya itu ya tadi ya teman-teman ya, latihan dan kita harus melebihi dari apa yang kita pikirkan sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah? Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak. Buat teman-teman di rumah ya, semangat gitu. Buat ngeraih apa yang kalian inginkan gitu, di apapun tujuan kalian, tetap ingat orang tua kalian yang di rumah yang selalu dukung doa kalian. Ibadah jangan lupa ya, lupa ibadah. Bener, ibadah jangan lupa. Selalu berdoa gitu, pokoknya ibadah jangan sampai kendor gitu. Oke. Nih Kak, coba dong Kakak ajak teman-teman di rumah atau adik-adik di SMA untuk bareng-bareng kuliah di UPY ini. Wah Kak Habib, boleh dong diajak? Ayo teman-teman yang mau kuliah, yang bingung cari kuliah di ajarin Kak. Oke buat teman-teman di rumah yang masih bingung mau kuliah di mana, jangan bingung lagi karena di Universitas PGRI Yogyakarta sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Dan juga jangan kalah sama Kak Habil karena Kak Habil sendiri bahkan yang baru saja mendaftar tuh tidak ragu untuk mendaftar di Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, dan juga kita mempunyai puluhan jurusan ya Kak ya. Kita punya puluhan prodi. Tuh. Dan untuk teman-teman di rumah yang masih bingung daftarnya itu seperti apa, teman-teman bisa langsung daftar di call center atau hotline dan kalian akan dilayani 24/7 gitu. Atau teman-teman di rumah yang pengen daftar secara langsung dan pengen tahu tanya-tanya tentang kampus secara langsung bisa datang ke front office di kampus 1 Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Oh ya Kak, katanya tadi di awal ada door prize menarik ya Kak. Itu door prize-nya berupa apa nih? Oke, berupa beasiswa. Syaratnya apa nih Kak biar dapat beasiswanya? Oke, buat teman-teman di rumah yang nonton dari awal sampai akhir live ini, selamat, Anda akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, terima kasih teman-teman di rumah yang sudah nonton live ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Kak Habil telah bersedia menjadi narasumber di Songstart kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak, tetap semangat ya Kak ya. Iya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.